Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Husnul Hakim, NPM 247064416014. Mata kuliah kriptografi, dan untuk kelas itu ada di kelas K01 atau kelas karyawan. Untuk di sini ada di prodi kriptografi. Baik Pak, tanpa berlama-lama, saya ingin menjelaskan terkait materi 6, yang dimana di materi 6 terkait tentang AES atau Advanced Encryption Standard. Nah, langsung saja, sebentar, langsung saja. Ya, sebelumnya saya juga mohon maaf Pak, karena saya juga kemungkinan banyak beralih aplikasi atau sering beralih aplikasi ke eh, Google Chrome atau PDF yang Bapak kirimkan lewat WhatsApp. Dan ya, untuk kelanjutannya saya akan mencoba menjelaskan terkait materi 6 kepada Bapak. Dan baiklah, tanpa berlama-lama saya akan langsung saja ke penjelasan tentang materi ke-6 ini Pak. Yang dimana materi ini bertujuan atau tujuan program, tujuan coding itu dibuat untuk mensimulasikan proses dasar algoritma AES atau dalam kurung encrypt, advanced encrypt, encrypt standard, encryption standard ya. Khususnya ada 4 tahapan. Untuk tahapan pertama itu ada start batch. Start batch itu berfungsi untuk mengganti data menggunakan subbox. Dan adapun untuk yang kedua ada ship browse ship browse atau bertujuan untuk menggeser baris matriks. Maaf. Dan yang ketiga itu ada mix columns, bertujuan untuk mencampur data pada kolom. Dan yang keempat ada add row key, dan berfungsi untuk menggabungkan data dengan kunci menggunakan XOR. Oke, adapun tujuan utama dari program ini adalah untuk memahami memahami cara kerja internal AES. Dan yang kedua itu ada menunjukkan proses enkripsi data langkah demi langkah. Oke. Dan yang ketiga itu ada membantu pembelajaran kriptografi dan keamanan data. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya akan langsung ke penjelasan code-nya. Di sini saya akan mengcopy terlebih dahulu di sini. Oke. Nah, baik Pak. Di sini untuk di barisan kolom pertama itu ada from crypto cipher import AES, yang mana berfungsi untuk library. Dan termasuk import NumPy juga library, tapi untuk penjelasan crypto cipher itu digunakan untuk operasi AES-nya, sedangkan import NumPy itu lebih digunakan untuk pengolahan matriks 4x4 pada AES-nya. Baiklah, dan untuk selanjutnya di sini ada, sebentar saya ketik saja hashtag subbox subbox AES sebentar. Maaf, subbox
box sub box sub box is it sub box? Oh ini sub box. Oke, sub box is AES. Nah, di sini saya bisa langsung ketikkan saja S box is box sama dengan oke, sebentar. Saya izin copy sebentar Pak, karena kalau misalkan saya ketik ataupun saya pun akan memakan waktu yang lumayan dan akan sangat lama Pak. Oke. Nah, di sini Pak, di subbox itu adalah fungsi subbox atau tujuan utama subbox itu digunakan untuk digunakan pada proses subbytes untuk mengganti setiap bytes menjadi bytes lain di dalam ini Pak, di dalam ini. Oke. Dan untuk fungsinya yaitu memberikan sifat non-linear dan membuat kalau tidak salah membuat AES sulit ditebak, dan juga untuk melindungi data dari serangan linear dan diferensial cryptanalysis ya. Selanjutnya ya, selanjutnya mungkin akan saya coba ketik pelan-pelan Pak. Ada dev sub dev sub bytes. Sebentar, kemungkinan akan memakan waktu lama Pak, dan saya mohon maaf atas itu. Sub bytes. Oke. State this one yeah, this one. Dan selanjutnya ada return as subbox Xbox ya, Xbox Xbox seperti ini. Xbox sorry, Xbox sebentar Pak. Xbox and turun di 4 tutup. Oke, dan selanjutnya buka lagi B dan OX, yes, OX oke, F4 oke, this one, lalu dibuka dengan 4 sorry 4 sebentar, di sini sepertinya ada mistake. Table 4 V in row
row row oh ya, so row. Okay, for row instead, ya, for row instead. Nah, for row instead def. Oke, nah di sini ada definition pertama bytes, itu ada fungsi ini mengganti setiap bytes, ya, mengganti setiap bytes pada matrix state menggunakan tabel Xbox. Dan cara kerjanya itu ada B, misal B 4 mengambil 4 bit ke depan, dan kedua ada mengambil 4 bit ke belakang, dan nilai digunakan untuk untuk mencari isian pada Xbox-nya. Nah, tujuannya adalah menyamarkan hubungan plain text dan ciphertext dan menambah keamanan AES. Oke. Lanjut untuk definition kedua, mungkin supaya lebih cepat saya salin saja di materi Bapak. Di sini. Salah. Oke. Nah, di sini fungsinya itu sebagai sebentar, Pak. Nah, di sini adapun definition sheet row state itu berfungsi untuk menggeser isi setiap baris matriks, dan ataupun cara kerjanya pertama tidak digeser, dan ke baris kedua digeser 1 langkah, sedangkan baris ketiga digeser 2 langkah, dan keempat digeser 3 langkah. Nah, tujuannya untuk menyebarkan data agar pola tidak mudah dikenali, dan juga untuk mengurangi pola berulang pada ciphertext, ya. Oke, dan juga untuk ada fungsi xtimes-nya, Pak. Ada fungsi xtime, definisi xtime-nya yang saya akan copy lagi. Salah. Ada depth-nya. Yes, depth. Nah, fungsi xtime adalah melakukan operasi perkalian pada medan GF 2 pangkat 8. Nah, tujuannya itu digunakan dalam proses mixed columns, ya, menggunakan proses mixed columns-nya untuk operasi matematika AES. Nah, untuk yang selanjutnya ada definition of single. Sebentar, Pak. Definition mixed single column. Nah, oke, sebelum Pak. Nah, ya, sembari saya memperbaiki, mungkin saya akan menjelaskan keterangannya, Pak. Di sini depth mix single column itu mencampur isi atau mencampur isi satu kolom matriks AES. Fungsinya ini bersama seperti fungsinya ini untuk menggunakan operasi XOR dan perkalian GF pangkat 8, dan juga menghasilkan efek avalanche. Dan tujuannya adalah untuk penjelasannya adalah jika 1 bytes berubah, maka seluruh kolom ikut berubah.
Sorry. Nah, selanjutnya ada depth mix columns juga, Pak. Depth mix columns, mix columns, mix columns, depth mix column. Maaf, state, sorry, state. Nah, sebentar saya ketik terlebih dahulu, Pak. State T sama dengan NV titik NV array state oke, state nomor di oke, T totalis sebentar, sebetulnya saya mistake, Pak. Oke, coba cek. Oh, I'm so sorry. Nah, ya kemungkinan kan saya copy saja, Pak, karena saya durasi juga. Nah, di kolom ini ada fungsi mix columns itu menjelaskan proses mix columns untuk semua kolom, dan cara kerjanya matrix transfer, setiap kolom diproses dan juga matriks dikembalikan ke bentuk semula. Tujuan dari depth mix columns ini adalah menyebarkan perubahan data, menambahkan diffusi pada AES. Nah, untuk selanjutnya itu ada pada depth around depth round what is that? Depth round key. Okay. State round key. Okay. Nah, ada fungsi dari depth around key, definisi around key, state around key ini adalah menggabungkan data dengan kunci ronde menggunakan XOR. Dan untuk tujuan add-on key, ya, add-on key ini adalah untuk menambahkan keamanan berbasis kunci, dan juga tanpa kunci yang benar data tidak bisa dikembalikan. Saya copy lagi, Pak, di sini. Nah, di sini untuk mengembalikan round key. Nah, okay, next. Nah, oke, saya copy saja, Pak. Oke. Wait
geserkan. Oh, sorry, maaf. Maaf. Oke. Nah, ini adalah bentuk data state awalnya, Pak. Dan penjelasannya ini untuk matriks data, ya, atau matriks data plaintext yang akan dienkripsi. Dan tujuannya adalah sebagai input awal proses AES, ya. Next, ada untuk round key juga. Oke, di sini ada untuk round key-nya juga, Pak. Dimana round key-nya ini adalah untuk kunci ronde AES, ya. Kunci ronde AES dan bertujuan digunakan dalam proses add round key-nya. Oke. Selanjutnya, oke. Oh ya, saya mungkin ini hampir selesai, Pak. Oke. Saya lanjutkan aja dengan mengetik yang saya ketik aja. Frame dalam kurung state oke, state. Oh, sorry. Posisi. Oke. State. Oke. State awal. Ya. Oke, NV titik koma array state. Oke, alright. Oke. Array lanjut. Oh ya. Oke, Pak. Print state awal dan NPRE itu bertujuan untuk menampilkan data sebelum diproses AES, ya. Sebentar, saya cetak atasnya, Pak. Mungkin saya coba dulu, Pak. Saya coba running untuk melihat ada kesalahan. TNV to import array. Memory is not defined. If forget to import array. Oke, sebentar. Saya cari arraynya dulu, Pak. Step B juga bermasalah. Di sini kecil. Yes, sisi. Ini juga kecil. Oke, PNX on. Array. Sebentar, Pak. Saya mencari kesalahan di import array-nya.
yes. Oke, sebentar. Sini ada oke. Sini untuk informasi terakhir. Sebentar penjelasan terakhirnya. Oke, di sini. MV array. Yes, is it one? Call. Return B. Wait. Okay. Like is the array. Yes, array. NV. Yes, this was NV array. State list. State. Single array. One. This is array. Let me try. Next to see. Sebentar. Okay, this one there. Get it. Okay. And see what next. Okay. Let's try it. Yes, done. Delete it. Okay, just selanjutnya daripada selanjutnya is it state state that should like process yes yeah just this one kemudian akan saya jelaskan secara satu-satu saja, Pak. Nah, di sini ada subbytes, Pak. Oke. Untuk subbytes-nya bertujuan untuk menampilkan hasil substitusi bytes menggunakan Xbox. Oke, selanjutnya let me try it. Okay, sorry. I'll be nervous. Six row. Di sini ada proses six rows-nya. Six rows. Oke, ada state bertujuan untuk untuk menampilkan hasil pergeseran baris. Shift row state. Oke. Ada frame dalam titik 2 saya mohon Pak sebentar, saya tidak bisa menemukan this one. Ini salah.
sit and setelah sit sit rows ya, titik oke. Ini ada print mv titik array control state oke. Dan state oke. Terus selanjutnya itu ada sebentar, ada apa saja, mix ya, mix columns ya, ada mix columns sebentar. Di sini ada mix columns oke. Ada pun ya oke. Ada state ya, ada state dan di sini kalau di sini tujuannya untuk menampilkan hasil pencarian menampilkan hasil pencampuran kolom. Nah, ada mix columns state, ini harus pakai state ya, state ada print juga. Sebentar, ada print this one and oke. And setelah mix column ya, mix column oke. Selanjutnya ada sebentar oke. Selanjutnya ada print mv array ya. Print dalam kurung mv titik array juga, array and state yes. State selanjutnya ada mix nggak mix lagi. Selanjutnya ada round key oke. Sorry, add round key ya. Untuk add round key itu hampir sama seperti di atas. Ada state sama dengan add round key. Ini bertujuan untuk menampilkan hasil akhir setelah data digabung dengan kuncinya. Oke, buka kurung state round key state round key yes, round key. Ada lanjutkan dengan frame hampir sama seperti atas, hanya saja yang berubah isiannya. Oke. And
setelah setelah apa setelah add run key run key add run key titik 2. Oke, setelah selanjutnya ada frame buka kurung mv array titik array mv titik array dalam kurung buka dalam kurung stick. Oke, kita coba apakah berhasil. Yes. Nah, ini adalah AWK. Ini adalah hasil dari program yang sudah saya selesaikan. Dan ya, untuk kesimpulannya mungkin simple. Jadi untuk mensimulasikan tahapan utama AES, memahami proses blok AES dan melihat perubahan data pada setiap roda pada setiap ronde. Yes. Nah, mungkin itu aja sih Pak penjelasannya. Mungkin itu aja sih Pak penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.